Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosiologi, perkenalkan saya Reza Apriyandi. Kali ini akan membahas sebuah materi yang ada di kelas 11 di bab 4, yaitu tentang konflik sosial, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Nah, hari ini kita akan membahas hal itu karena sekarang sedang hangat-hangatnya terjadi konflik konflik antar negara antara Rusia dan Ukraina. Apa saja sih penyebab konflik sosial itu? Nah, untuk lebih jauhnya, yuk kita simak sama-sama video penjelasan berikut ini. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, mendeskripsikan sebab-sebab konflik. Yang keempat, mendeskripsikan kekerasan. Dan yang kelima, mengidentifikasi upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian ini adalah peta konsep bagaimana kita akan mengenal konsep konflik sosial atau konflik dalam masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas secara definisi ataupun pengertian, akan membahas tentang penyebab proses terjadinya macam-macam konflik, kekerasan, dampak konflik, kemudian upaya penanggulangan konflik dan kekerasan. Nah, kita akan mulai sekarang pengaruh stratifikasi dan diferensiasi penyebab konflik itu sendiri. Oke, yang pertama ada primordialisme. Jadi primordialisme adalah sebuah paham yang menganggap bahwa kelompoknya paling unggul. Nah, biasanya di sini ada sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa kelompoknya itu yang paling unggul. Dan yang menjadi masalah adalah ketika sudah seperti itu, mereka menjatuhkan ataupun merendahkan ataupun menghina kelompok yang lain. Padahal tidak hampir mirip dengan eksklusivisme, tetapi ini lebih ke menganggap paham kelompoknya. Jadi seperti itu. Jadi yang lebih berbahaya adalah menjatuhkan kelompok yang lain dan merasa kelompok sayalah yang paling unggul gitu, dan yang lain tidak. Itu primordialisme. Kemudian ada etnosentrisme. Nah, ini penyebab yang kedua, itu pengaruh yang kedua. Etnosentrisme adalah paham yang mengunggulkan kebudayaannya sendiri. Nah, di sini bisa mengunggulkan kebudayaannya sendiri, kemudian menghina ataupun menjatuhkan kebudayaan yang lain. Jadi tidak selamanya kebudayaan yang lain itu eh, jadi apa ya? Jadi lebih rendah kedudukannya padahal sama-sama gitu. Ini adalah pengaruh stratifikasi dan diferensiasi terhadap konflik. Nah, di sini yang ketiga adalah politik aliran atau sektarian. Ini merupakan sebuah keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi ataupun ormas, baik formal maupun informal. Nah, ini kemudian yang menjadi sebuah permasalahan ketika ada ormas ataupun ya baik itu formal ataupun non formal atau organisasi tertentu yang menganggap bahwa eh, kelompok ataupun ormas ini ataupun organisasi ini adalah organisasi yang punya kekuatan dan yang lain tidak. Nah, ini adalah disebutkan politik aliran begitu. Nah, itu pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial. Nah, sekarang kita akan lebih jauh lagi menelisik tentang konflik sosial itu sendiri. Yang diawali dengan definisi ataupun pengertian konflik. Nah, konflik berasal dari kata kerja ataupun dari bahasa Latin, itu configure yang artinya saling memukul. Kemudian bisa kita gabungkan, konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain yang ditandai dengan adanya saling mengancam, menekan hingga saling menghancurkan. Itu definisi konflik sosial. Kemudian di sini ada
sebab terjadinya konflik. Nah, jadi di konflik dalam masyarakat tidak secara instan ataupun otomatis muncul. Nah, ini ada penyebabnya. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama ada perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan di sini dimaksudkan adalah perbedaan kebudayaan yang memiliki potensi berbeda. Artinya, ketika ada sesuatu hal yang berbeda dalam masyarakat, itu akan berpotensi untuk eh, bertentangan, saling berkonflik karena perbedaan kebudayaan. Kalau satu kebudayaan yang sama tidak menjadi masalah karena ya sudah seirama ataupun sama. Nah, begitu. Dan yang kedua adalah perbedaan individu. Nah, secara individu, perbedaan individu ini artinya perbedaan yang diklasifikasikan antara individu dengan individu lagi, begitu. Itu perbedaan individu. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan ideologi. Nah, di sini adalah sudut pandang seseorang ataupun kelompok terhadap suatu paham. Di sini ada perbedaan ideologi turut menyumbang penyebab terjadinya konflik sosial. Kemudian ada perbedaan kepentingan dari berbagai kepentingan kelompok itu juga menyebabkan terjadinya konflik sosial. Kemudian ada perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial cepat ini juga mengakibatkan masyarakat itu tidak hanya berkonflik tetapi juga terjadinya kaget atau dalam bahasa istilah sosiologinya culture shock. Nah, jadi hal seperti ini mengakibatkan terjadinya konflik. Kenapa? Karena di saat adanya perubahan sosial yang cepat, nah di situ ada masyarakat yang langsung setuju dan ada yang tidak atau terjadinya pro kontra dalam masyarakat. Kemudian ada perbedaan individu, kemudian ada perubahan nilai-nilai sosial. Nah, ini perubahan-perubahan nilai sosial juga mengakibatkan terjadinya konflik sosial karena pada dasarnya nilai-nilai sosial itu sudah tertanam sangat kuat dari generasi-generasi sebelumnya sudah disepakati ataupun konsensus sudah terbangun konsensus di antara masyarakat sehingga ketika terjadi perubahan ya bisa terjadi konflik dan pro dan kontra seperti itu. Oke, di slide berikutnya ada bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Yang pertama menurut Lewis Kosser ada dua jenis konflik dalam masyarakat itu ada konflik realistis dan non realistis. Konflik realistis itu adalah sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat yang terjadi adanya kekecewaan yang diungkapkan oleh masyarakat terhadap sebuah sistem yang berjalan. Sebuah sistem yang berjalan. Contohnya masyarakat yang ataupun mahasiswa yang demo karena harga BBM naik. Itu. Kemudian ada beberapa buruh yang mogok kerja karena ingin gajinya dinaikkan. Itu adalah konflik realistis. Kemudian ada konflik non realistis. Nah, konflik non realistis ini adalah sebuah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang berlawanan, tapi merupakan kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Sebagai contohnya, konflik non realistis ini adalah mencari kambing hitam atas permasalahan yang terjadi. Jadi mengkambing hitamkan seseorang atas konflik yang terjadi. Nah, itu adalah konflik non realistis menurut Lewis Kosser. Kemudian ada menurut Dahrendorf yaitu konflik ada berbagai macam, ada 5 macam konflik. Yang pertama ada konflik antar peranan sosial. Jadi konflik antar peranan sosial terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada konflik antar peranan keluarga atau berprofesi. Kemudian ada konflik antar kelompok sosial. Kemudian konflik antar kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Yang kelima adalah konflik di antara satuan nasional. Itu menurut Dahrendorf. Kemudian menurut Surjono Sukanto ada bentuk konflik sosial diantaranya konflik antar
pribadi atau antar individu, ada konflik yang bersifat internasional, ini konflik antar negara. Nah, kemudian ada konflik antar kelas sosial, lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti antara kaum buruh dan kaum eh, pemilik perusahaan, itu termasuk konflik antar kelas sosial. Kemudian ada konflik politik, biasanya antara partai politik dan ataupun antara pemerintah dan oposisi, itu konflik politik. Kemudian ada konflik antar ras. Nah, ini kalau misalkan disatukan, ini ada kalimat yang mudah dihafal menurut Sudirman Sukanto adalah Iin kepoin Rara. Nah, ini apa? Jadi ada individu, ada internasional, kelas, politik, dan ras. Ini kalau digabungkan seperti itu. Supaya kita mudah untuk menghafalnya bentuk-bentuk konflik sosial menurut Sudirman Sukanto. Seperti itu. Kemudian, nah di sini ada contoh konflik internasional. Nah, ini yang sedang hangat, yang sedang terjadi, itu konflik antara Rusia dan Ukraina. Ini merupakan contoh konflik internasional. Seperti itu. Kemudian, di sini ada bentuk-bentuk konflik dari sudut pandang psikologi sosial. Jadi menurut sudut pandang psikologi sosial. Nah, bisa kita selidiki bahwa konflik itu bisa terjadi dengan orang tua sendiri. Nah, itu menurut psikologi sosial. Yang kedua, ada konflik dengan anak-anak sendiri. Kemudian yang ketiga, ada konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah. Kemudian ada konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama, dan konflik pribadi. Ini dari sudut pandang psikologi sosial. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk konflik. Nah, ini secara konsep ini adalah sebuah konsep dalam bab ini mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Dilihat dari cara pengelolaannya ataupun yang terlibatnya bisa kita lihat ini adalah inter ataupun di dalam individu, kemudian ada antar individu, kemudian ada antar kelompok. Dilihat dari sifatnya, ada konflik yang bersifat konstruktif ataupun destruktif. Konflik yang bersifat konstruktif itu adalah konflik yang bersifat membangun. Kemudian ada konflik yang destruktif, ini adalah konflik yang sifatnya merusak, seperti itu. Jadi tidak ada keuntungannya bagi masyarakat. Kemudian ada dilihat dari posisi pelakunya, ada vertikal, ada horizontal. Jadi ada golongan masyarakat secara ke atas ataupun horizontal di masyarakat. Kemudian ada secara dilihat dari bidang aktivitasnya, ada konflik sosial budaya, konflik berkaitan dengan ekonomi, ada konflik yang berkaitan dengan ideologi, politik, dan hankam. Hankam itu adalah pertahanan dan keamanan. Kemudian ada dilihat dari publikasi. Nah, ada konflik yang terbuka ataupun konflik yang tertutup. Jadi kalau terbuka itu bisa masyarakat bisa mengetahuinya. Nah, kalau tertutup hanya masyarakat terbatas yang mengetahui konflik tersebut. Itu adalah bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, kemudian ini ada dampak konflik. Nah, ternyata konflik itu sudah pasti membuat sebuah dampak. Nah, tetapi dampak di sini tidak hanya dampak yang merugikan, ada dampak yang menguntungkan. Nah, di sini kita akan membahas dampak positif dari konflik itu sendiri. Yang pertama adalah memperjelas aspek-aspek kehidupan. Contohnya misalkan konflik antara Ukraina dan Rusia. Kenapa mereka bisa berkonflik? Karena Rusia menginginkan wilayah yang pecahan Uni Sovietnya masih terafiliasi dengan negara Rusia, sedangkan negara Rusianya sendiri itu tidak mau. Jadi artinya selama ini kita tidak tahu hal-hal tersebut. Nah, itu contohnya dari memperjelas aspek-aspek kehidupan. Makanya dari konflik tersebut kita bisa mengetahui. Jadi memperjelas aspek-aspek kehidupan. Kemudian yang kedua adanya penyesuaian kembali norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial serta hubungan sosial dalam kelompok. Yang ketiga, jalan mengurangi ketegangan antar individu ataupun kelompok. Yang keempat, jalan untuk mengurangi ataupun menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, memunculkan sebuah kompromi yang baru ataupun
kesepakatan yang baru. Kemudian yang keenam, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Nah, ini adalah dampak yang dirasakan ataupun dampak yang menguntungkan ketika adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya ini adalah dampak yang merugikan atau dampak negatif dari konflik sosial. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity. Yang kedua, retaknya persatuan kelompok. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu karena konflik menyebabkan pribadi-pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa atau mentalnya terganggu. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Kelima, akomodasi, dominasi, bahkan takluknya salah satu pihak seperti itu. Jadi akomodasi dan dominasi itu eh, adanya sesuatu yang mendominasi dalam masyarakat, bahkan takluknya sebuah pihak yang sedang berkonflik. Itu dampak negatif dari konflik sosial. Nah, ternyata ini dari tadi kita menjelaskan dampak konflik sosial, ternyata ini ada manfaat konflik itu sendiri. Jadi ada hikmah mungkin dari konflik yang terjadi baik itu antar negara ataupun di dalam negara itu sendiri. Ini adalah manfaat-manfaat konflik yang dapat kita rasakan. Yang pertama, konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Nah, jadi menguatkan sebuah solidaritas yang asalnya renggang ataupun tidak kompak menjadi solider kelompoknya. Itu adalah uh, meningkatkan solidaritas kelompok. Yang kedua, konflik dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Nah, dari adanya konflik, digunakanlah alat untuk sebuah apa ya merubah sesuatu dalam masyarakat. Gitu. Itu adalah beberapa hakikat ataupun konflik sosial yang terjadi di masyarakat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang saat ini gitu sedang terjadi banyak sekali terjadi konflik baik itu di dalam negara ataupun konflik antar negara. Nah, sekarang adalah materi yang kedua, hakikat kekerasan. Di sini adalah pengertian kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai sebuah perbuatan seseorang ataupun kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik ataupun barang orang lain. Ini adalah definisi kekerasan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas perbedaan konflik dan kekerasan. Di sini ada tabel konflik dan kekerasan. Nah, kalau konflik itu terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam dalam tabel kekerasan terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Kemudian kalau di konflik itu melalui proses yang relatif panjang, jadi ada prosesnya. Kalau misalkan kekerasan itu biasanya terjadi relatif yang lebih pendek. Gitu. Kemudian kalau konflik itu korban harta benda dan nyawa terjadi kepada dua belah pihak, sedangkan kalau kekerasan korban kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan korban nyawa terjadi pada salah satu pihak yang lemah atau terdominasi seperti itu. Yang berikutnya, kalau konflik penyelesaian dilakukan oleh pihak ketiga melalui satu proses perundingan, sedangkan yang kekerasan penyelesaian dilakukan secara adjudication ataupun melalui peradilan. Dan yang kelima, perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau kekerasan itu proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak yang lemah. Jadi tahu-tahu sudah terjadi kesepakatan saja. Kemudian jika konflik dapat memotivasi untuk merepresasi, kalau kekerasan disebabkan oleh karena adanya kesalahpahaman dua pihak. Seperti itu.
Kalau di konflik dilakukan dengan langkah-langkah yang nyata untuk mencapai tujuan. Kalau di sini dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Ini adalah eh, perbedaan konflik dan kekerasan. Oke, itu perbedaan. Nah, ini adalah persamaan konflik dan kekerasan. Nah, yang pertama, keduanya merupakan salah satu proses sosial dalam bentuk disosiatif, artinya yang mengarah ke pertentangan. Jadi konflik itu yang mengarah ke pertentangan. Kalau asosiatif kan yang mengarah ke persatuan, kerjasama. Dan yang kedua, keduanya terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Jelas, karena sedang berkonflik ada melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, keduanya membawa korban baik itu kerusakan harta benda, cacat fisik ataupun korban nyawa. Itu. Di sini ada teori tentang sebuah kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama ada teori faktor individual. Nah, secara garis besar, perilaku kelompok berawal dari pelaku individu. Jadi dilihat dari sudut pandang individunya tersebut terlebih dahulu. Jadi ketika ada kenapa masyarakat eh, melakukan kekerasan, oh lihat anggota masyarakat itu seperti apa karakternya. Jadi itu eh, bisa dikategorikan sebagai teori faktor individual. Yang kedua adalah faktor kelompok. Individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok yang lain. Yang ketiga adalah teori dinamika kelompok, yaitu kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa yang memiliki yang terjadi dalam kelompoknya. Ini adalah teori-teori tentang kekerasan. Nah, yang materi yang ketiga adalah upaya penyelesaian konflik dan kekerasan itu sendiri. Nah, ada berbagai macam untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa. Di sini ada yang poin utama untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah konsiliasi, yaitu pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Seperti misalkan lembaga yang otonom, kemudian lembaga itu yang bersifat monopolis dan yang bersifat demokratis. Ada mediasi, yaitu pihak ketiga sebagai penasihat. Kemudian ada arbitrasi, yaitu pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau bisa dikategorikan sebagai wasit dalam pertandingan sepak bola seperti itu. Kemudian yang keempat ada segregasi. Itu segregasi itu di mana masyarakat itu saling menghindari konflik gitu. Itu adalah salah satu beberapa penyelesaian konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Kemudian ada adjudikasi, kemudian adjudikasi ini adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. Kemudian ada stalemate, yaitu kekuatan yang imbang, ada koersi dengan paksaan, dan yang keempat adalah gencatan senjata, yaitu penundaan perang dalam sementara waktu atau dalam waktu yang belum ditentukan di penundaan perang. Itu adalah uh, beberapa beberapa penyelesaian konflik kekerasan juga dalam masyarakat. Ini ada manajemen konflik dan kekerasan. Ada yang bersifat kooperatif dan asertif. Yang bersifat kooperatif itu adalah memenuhi keinginan dua belah pihak yang berkonflik. Jadi saling saling memenuhi keinginan kedua kelompok yang sedang berpihak, yang sedang kedua kedua kelompok yang sedang berkonflik. Jadi sama-sama memenuhi kebutuhan ataupun keinginan. Yang kedua adalah asertif, hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Kemudian ada apatis. Jadi di sini ketika kita bersifat cuek ataupun tidak apa ya, tidak merespon sebuah keributan yang terjadi dalam masyarakat, ini juga bisa menjadi salah satu manajemen konflik agar konflik itu tidak meluas, tidak menyebar gara-gara kitanya tidak merespon ataupun cuek dalam uh, meres, merespon sesuatu yang bergejolak dalam masyarakat sehingga bisa dikategorikan sebagai apa sebagai orang yang meredam
konflik. Udah sampai di sini saja dulu, seperti itu. Itu adalah sikap apatis gitu. Baik, itu saja barangkali penjelasan materi sosiologi khususnya di kelas 11 bab 4 mengenai konflik kekerasan dan upaya penyelesaiannya. Semoga dengan penjelasan saya sedikit membantu ataupun menambah hasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pengetahuan sosiologi. Oke, terima kasih sudah melihat, sudah memperhatikan dari awal. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.